Halo semuanya, apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini Ibu akan share materi selanjutnya ya. Karena sebelumnya kita sudah bahas tentang sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional pada makhluk hidup. Unit struktural dan fungsional terkecil pada makhluk hidup. Maka hari ini Ibu akan menyampaikan terkait dengan bagian atau struktur sel. Ya, salah satunya adalah membran plasma atau membran sel. Bukan membran inti sel, tapi membran plasma. Oke, lanjut saja. Ini ada PowerPoint yang sudah Ibu siapkan. Kita akan pahami materinya. Oke, anak-anak perhatikan gambar yang berikut. Anak-anak, pada sel, membran plasma itu terdapat di mana sih? Ya, benar banget ya. Ini ada tanda panahnya. Jadi, di bagian yang terluar ya. Oke, fungsinya apa? Oke, melindungi bagian sel karena dia paling luar, memberi bentuk sel. Betul. Media komunikasi antar lingkungan sel. Karena dia paling luar, pasti dia akan berkomunikasi ya dengan lingkungan sekitarnya. Lalu melakukan seleksi pada zat yang keluar atau masuk sel ya. Kemudian akan melakukan yang namanya proses berlangsungnya reaksi kimia di membran plasma ya atau membran sel, dan juga terjadi yang namanya transfer membran. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Anak-anak, struktur membran plasma itu ternyata dua lapis ya, bilayer, fosfolipid bilayer. Mana fosfolipid? Fosfolipid ini ya, lingkaran lalu ada ekor ya, dua ini ya, satu fosfat dan dua ekor gitu ya. Nah, bagian yang luar itu fosfat, sifatnya hidrofilik atau suka air. Nah, makanya dia ada bagian luar ataupun juga bagian dalam sel. Nah, lalu kemudian ekornya di bagian tengah-tengah. Ini adalah lipid, lemak, ya golongan lemak. Dan di sini sifatnya hidrofobik atau takut air, ya. Selain fosfolipid, maka ada lagi struktur berikutnya yang paling masuk ke dalam sampai menembus ke bagian dalam sel. Ini adalah protein integral. Ya, matematika ya, kayak protein integral. Dan protein yang ada di bagian tepi atau permukaan membran plasma atau membran sel ini adalah protein perifer atau ekstrinsik. Nah, ada bagian glukosa atau glukosa yang berikatan dengan protein. Namanya menjadi glikoprotein. Ada glukosa juga yang berikatan dengan fosfolipid. Namanya glikolipid. Oke? Mudah bukan? Ya. Dengan adanya sifat hidrofilik dan hidrofobik ini, maka membran plasma memiliki sifat semi permeable, selektif semi permeable terhadap molekul atau ion yang masuk maupun yang keluar. Mengapa hal ini terjadi? Untuk menjaga kestabilan pH, ya, menjaga derajat keasaman sel, menjaga konsentrasi ion di dalam sel untuk kegiatan metabolisme ataupun enzim, dan juga mengeluarkan zat sisa yang bersifat racun, serta memasuk ion-ion yang penting seperti pada sel saraf dan juga sel otot. Oke. Jenis transport ada dua. Ada transport pasif, ada transport aktif. Ibu tampilkan dulu semuanya. Yang transfer pasif di sini adalah perpindahan zat yang tidak memerlukan energi. Jadi dia pasif, ya. Jadi dia nggak perlu energi.
Karena apa? Karena zatnya berpindah dari konsentrasi tinggi ke rendah. Sama seperti air dari tempat tinggi ke tempat rendah kan tak perlulah ya tenaga atau energi yang kuat-kuat. Nggak perlu energi, dia akan turun sendiri. Betul? Nah, ini adalah salah satu apa ya analogi aja ya. Intinya zat berpindah dari konsentrasi ke rendah, tinggi ke rendah itu nggak perlu energi. Nah, contohnya adalah difusi, peristiwa difusi terfasilitasi dan osmosis. Selain transfer pasif, ada transfer aktif. Transfer aktif ini kebalikannya. Perpindahan zat yang perlu energi. Kenapa perlu energi? Karena zat berpindah dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Hal ini berarti melawan gradien konsentrasi. Contohnya adalah pompa ion, kotransfer, endositosis, dan eksositosis. Nama-nama ini akan kita pelajari di slide berikutnya. Oke, slide yang pertama difusi. Difusi transfer pasif atau aktif? Ya, jelas pasif ya. Lihat aja di slide berikutnya, ya kan? Nah, difusi itu ada perpindahan zat, ingat ya, molekul, ya. Zat padat, cair atau gas dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Ingat di sini larutan konsentrasi tinggi ke larutan konsentrasi rendah. Oke, melalui membran plasma. Karena kita ngebahas tentang membran plasma ya, melalui membran plasma. Sehingga konsentrasi kedua larutan itu menjadi sama, isotonik, bukan isonotis lanuis ya, isotonik ya. Oke, selanjutnya. Contohnya apa sih? Ya, di sini kita lihat bahwa ada dua wadah ya, terus di sininya ada membran ya. Di sini bagian yang hipertonik. Kenapa hipertonik? Karena konsentrasi zatnya tinggi ya, banyak ion-ionnya banyak sekali dibandingkan yang bagian sini. Ini adalah hipotonik ya. Hipotonik atau hipotonis. Sehingga zat itu akan berpindah tanpa energi. Tanpa apapun langsung ya, secara langsung berpindah. Oke, sehingga keduanya menjadi isotonis. Ya. Contohnya adalah ketika kita menaruh gula ke dalam air. Maka air yang tadinya tawar menjadi manis. Betul? Oke, ini berdifusi, bergerak secara energi kinetik ya. Sama seperti uap air yang berdifusi ke udara. Ya, ketika air telah mendidih. Seperti itu. Contoh lain misalnya, ketika kalian pakai parfum di bagian tubuh kalian, ternyata tidak hanya kalian doang yang menciumnya, tapi ternyata bau parfum itu ke ruangan juga. Nah, ini kan difusi, ya. Oke. Kalau dalam tubuh kita gimana dong, Bu? Contohnya itu pada sistem respirasi aja. Ya, jadi ketika oksigen masuk ke dalam bagian alveolus di paru-paru, nah itu terjadi peristiwa difusi, ya. Ditangkap oleh kapiler-kapiler di darah. Oke. Nah, ini difusi sederhana dan difusi terfasilitasi. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau sederhana itu langsung, seperti ini, ya, sementara difusi terfasilitasi membutuhkan protein channel atau saluran protein. Tadi namanya protein integral. Ya. Contoh proses ini dialami pada asam amino dan glukosa yang melewati membran plasma dengan bantuan protein channel. Berikutnya, osmosis. Osmosis apa? Transfer pasif atau aktif? Transfer pasif, ya. Yang berpindah bukan zat, tetapi air atau pelarut, ya. Dari larutan yang hipotonik, hipertonik. Bu, tadi kan Ibu bilang perpindahannya dari tinggi ke rendah. Oke, benar, dari tinggi ke rendah. Terus apa salahnya? Kok ini ada tulisan larutan konsentrasi rendah ke tinggi? Oke, larutan itu kan terdiri dari pelarut dan juga zat terlarut. Nah, hal ini berarti zat terlarutnya rendah, pelarutnya yang tinggi.
Oleh sebab itu, benar istilah bahwa perpindahan pelarut atau air dari larutan hipotonik yang dimana pelarutnya tinggi, yang pelarutnya nih, karena yang berpindah air ke pelarut yang rendah atau larutan konsentrasinya tinggi. Makanya Ibu sering katakan pada anak nomor Ibu, ingatlah osmosis itu adalah perpindahan hipotonik ke hipertonik, ya. Pelarutnya yang tinggi, itu namanya hipotonik atau zat terlarutnya ya, melalui membran semi permeabel. Perhatikan gambar berikut ini, ya. Kita lihat kondisinya seperti ini. Yang diperhatikan adalah perpindahan air. Lihat di sini ya, air berpindah. Kenapa air ini berpindah? Karena zat terlarut di sini kan rendah, yang di sini tinggi. Berarti di sini pelarutnya banyak dong. Karena kalau zat terlarutnya ini sedikit, yang ini banyak, berarti di sini pelarutnya yang banyak. Perpindahan air dari pelarut yang banyak atau hipotonik ke pelarut yang rendah atau hipertonik. Paham sampai sini? Ya, pahami lebih lanjut ya. Oke, contohnya ini adalah ketika kita infus, ketika kentang ditaruh di dalam larutan garam, kira-kira apa yang terjadi ya kalau misalnya kentang itu ditaruh di larutan garam? Kita bahas di slide berikutnya ya. Terus kemudian ketika air itu berpindah dari tanah ya diserap oleh akar, nah ini peristiwa osmosis juga. Yuk kita bahas di sini. Efek konsentrasi larutan terhadap sel tumbuhan. Ini artinya ada beberapa lingkungan di luar sel yang konsentrasi larutannya berbeda-beda. Perhatikan di sini. Lingkungannya hipertonik. Ya, tadi osmosis itu adalah osmosis itu adalah difusi air, ya, perpindahan air, ya, dari hipotonik ke hiper. Kalau di luar lingkungan itu sudah hiper, berarti di dalam hipo, betul. Berarti air hipo ke hiper. Air keluar dong, sehingga sel itu menyusut, ya. Oke. Nah, terus selanjutnya dulu ya, kita bahas satu-satu ya. Ini lingkungan isotonik, ya. Lingkungan isotonik itu berarti konsentrasinya sama nih, baik di luar maupun di dalam. Maka H2O-nya, airnya itu bergerak baik nanti dia ke dalam maupun keluar. Jadi seimbang. Oke? Dan tidak menunjukkan efek apapun pada sel sehingga keadaan sel ini tetap. Oke? Sementara ketika sel ini berada di lingkungan yang hipotonik, berarti di luarnya hipotonik, di dalamnya hipertonik, ya. Berarti air itu berpindah dari hipo ke hiper. Berarti dari luar ke dalam. Ya. Dari luar ke dalam. Contoh kalian ya, lagi minum. Yang ada kembung dong. Ya. Beda ya. Kita kan adalah manusia. Berarti selnya itu animalia, ya, sel hewan. Sementara ini sel tumbuhan. Ternyata sel tumbuhan ia membengkak, tapi dia selnya tidak pecah. Mengapa hal ini terjadi? Karena kemampuan dinding sel itu memiliki kemampuan turgiditas, tahan, kemampuan bertahan terhadap tekanan air. Di sini mengapa vakuola pada tumbuhan itu lebih besar dibandingkan vakuola yang dimiliki oleh sel-sel hewan. Pelajari lagi di materi sebelumnya ya. Oke. Nah, oke. Karena tadi Ibu ada pertanyaan terkait dengan kentang yang ditaruh di larutan garam. Kira-kira kalau udah ditunggu berapa saat, ya, beberapa lama, perubahan apa yang terjadi? Kentang itu mengeras atau lembek? Yang sering masak nih. Ya, pastinya lebih lembek ya. Oke. Kenapa nih bisa lebih lembek ya? Oke, apa yang terjadi? Tadinya keras nih, terus tiba-tiba lembek. Wah, berarti kentang itu berada di lingkungan yang hipertonik, sehingga air di dalam sel berpindah keluar. Ya.
pada larutan garam berarti kentang itu mengalami bentuk atau struktur ya yang lebih lembek ya, dikarenakan airnya berpindah. Jadi tidak keras lagi, menyusut soalnya. Ya. Maka larutan garam itu adalah larutan yang hipertonik bagi si sel kentang. Mengerti ya sampai sini ya? Oke. Nanti kalian boleh lakukan percobaan. Misalnya kentang, ataupun juga biasanya apa sih? Tahu, atau mungkin juga terong, seperti itu. Coba diukur deh, ya, bentuknya. Apakah dia berkurang atau malah bertambah, ya. Kalau dia bertambah, berarti mengalami yang namanya turgiditas, ya tadi ya. Tapi kalau dia berkurang, berarti mengalami yang namanya plasmolisis. Nah, sekarang efek konsentrasi larutan terhadap sel hewan. Perhatikan gambar ini, ya. Pada sel hewan, contohnya juga pada manusia, ya. Karena manusia kan kingdomnya animalia. Sel akan mengerut pada saat berada di lingkungan yang hipertonik, karena air keluar. Ingat ya, di luarnya hipertonik, di dalam hipo. Berarti hipo ke hiper, air keluar dari sel, maka mengerut. Ya. Sementara kalau berada di isotonik, selnya tetap. Ya. Kalau di lingkungan yang hipotonik, maka sel itu akan bengkak. Selain bengkak, maka pecah, karena tidak punya dinding sel. Paham ya sampai sini? Oke. Selanjutnya nih, transport aktif. Tadi kan udah transfer pasif, sekarang transfer aktif. Transport yang memerlukan energi karena melawan gradien konsentrasi. Ya, melalui membran plasma. Makanya ini contohnya yang ini difusi pasif, yang ini difusi melalui saluran air, yang ini difusi difasilitasi, ya kan? Berbeda-beda kan? Oke. Dan ini yang terakhir transport aktif. Ya, kita lihat di sini. Oke, perhatikan gambar berikut ya anak-anak ya. Transport aktif contohnya di sini adalah kegiatan pompa ion. Ya, pompa ion, transfer ion melalui membran dengan cara melakukan pertukaran ion dari dalam sel dengan ion di luar sel. Jadi pompa itu ternyata adanya sesuatu ion yang masuk dan sesuatu ion yang keluar. Ya, tapi beda nih jenis ionnya ya. Oke. Pada sel hewan, ini ya, pada sel hewan, natrium itu rendah, kalium itu tinggi. Nah, transfer aktif itu perpindahan apa? Dari rendah ke tinggi. Natrium dari rendah ke tinggi. Berarti natriumnya itu harus ke dalam sel atau keluar. Kalau di dalam selnya rendah, berarti natrium akan keluar karena dia akan berpindah, transfer aktif adalah akan berpindah dari rendah ke tinggi. Di sini Ibu udah tulis catatannya. Sehingga dia perlu ATP. Kalium juga gitu. Kalium akan berpindah dari rendah ke tinggi, berarti dari luar sel ke dalam sel. Ya. Nah, ini contohnya adalah seperti ini. Ini ada gambar. Ya. Perhatikan gambar berikut ya. Oke, di sini ada pompa ion NaK+, ya. Pompa ion NaK+ ini adalah protein di mana natrium, 3 ion natrium akan berada di tempat site, ya, sisi ikatan dengan proteinnya, ya, dan dibantu oleh ATP. Ini kelihatan nggak ya gambarnya? View all. Nah, seperti ini ya. Jadi ATP-nya itu melekat di sini, ya, di bagian menempelnya di protein, ya, terjadi namanya hidrolisis, ya, sehingga akhirnya
terjadi konformasi bentuk proteinnya, ya, yang tadinya terbuka ke dalam, sekarang terbuka keluar. Ya, ini peristiwanya namanya fosforilasi, ATP. Fosfatnya tinggal satu di sini, yang lainnya bersama menjadi ADP. Ya, tadinya kan ATP, adenosin trifosfat, 3 fosfat. Satu tetap di proteinnya, ya, di pompa ionnya, maka yang lainnya lepas, ya, menjadi ADP. Sehingga natrium itu akan berubah, oke, bentuk pompanya akan berubah, di mana terbuka ke arah luas, sehingga ion natriumnya lepas. Setelah ion natrium itu lepas, maka nanti ion K+, karena dia itu rendah ya di luar, akan masuk ke bagian dalam. Ya. Lalu kemudian ketika berikatan dengan pompa ion, maka fosfat lepas ya dan membuka ke dalam sehingga ion K+2, ion K+-nya ini keluar. Seperti itu terus-menerus. Ya. 3 ion natriumnya keluar, 2 ion kaliumnya ke dalam. Ya, dengan bantuan ATP. ATP itu adalah energi yang dihasilkan oleh siapa? Mitokondria. Oke. Di sini sudah Ibu tulis ya tahapannya ya. Oke. Di sini juga ada, silakan nanti kalian pahami lebih lanjut ya. Tadi sudah Ibu jelaskan. Lalu di sini ada peristiwa berikutnya, yaitu eksositosis dan endositosis. Apa bedanya? Eksositosis itu adalah peristiwa keluarnya zat padat atau zat cair ya melalui membran. Ya, dengan bantuan apa? Vakuola ya. Di sini ya, keluar ya. Terus yang di sini juga masuk ya. Oke. Endositosis peristiwa masuk, exo keluar. Ingat aja X dan in. Endo. Exo, exit gitu ya, keluar zatnya. Endo, enter, masuk dia ke dalam. Oke, yang endositosis ada 3 contoh. Di sini peristiwanya ada fagositosis, pinositosis, dan endositosis yang diperantai reseptor. Nah, yang fagositosis ini peristiwa sel yang memakan ya, revakula makanan. Yang pinositosis juga oleh vesikula nih ya, cairannya diambil ya. Lalu kemudian, jadi dia melengkung seperti ini ya. Ini sitoplasmanya membuat lengkungan seperti itu, dan membran plasmanya juga jadi berubah struktur ya. Nah, sementara yang endositosis yang diperantai reseptor di sini terjadi ketika fluida cairan ekstraselulernya yang di luar itu terikat pada reseptor spesifik di lubang yang dilapisi protein ya pada membran plasma sehingga membentuk vesikula. Ya, di sini seperti itu. Jadi dia ada reseptor khususnya. Nah, ini contohnya ya. Kalau di fagositosis adalah ketika amuba makan paramecium atau mungkin juga amuba yang memakan bakteri, atau biasanya kita itu ada sel darah putih kita ya yang memakan bakteri-bakteri jahat maksudnya. Nah, itu juga contoh fagositosis. Contoh pinositosis ini ketika kalau misalnya peneliti akan melakukan yang namanya mengamati objek di bawah mikroskop, biasanya akan diberikan cairan. Ini ditetesi alikan blue sehingga amuba itu berubah ya warnanya ya. Ya, jadi memudah mengamatinya ya. Jadi warna ini berubah ketika ditetes, jadi penjuluran sitoplasma dan kemudian amuba bergerak mendekati nutrisi yang berwarna hijauan seperti ini ya, alikan blue masuk ke dalam sel amuba sehingga amuba itu terlihat transparannya. Terus contoh peristiwa endositosis yang diperantai reseptor itu adalah penyerapan kolesterol untuk sintesis membran ya, atau juga prekursor sintesis steroid lainnya. Ya, sekian sih pembahasan kita hari ini.
Terima kasih telah menyimak materi ini. Jika ada pertanyaan, silakan taruh pertanyaan kalian di forum Google Classroom, ya. Sementara itu akan ada tugas yang akan Ibu berikan. Silakan kalian cek lagi Google Classroom-nya. Jika tugas sudah Ibu sampaikan, maka kalian akan kerjakan dan Ibu akan memberi waktu untuk mengerjakan tugas tersebut. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Ibu tutup dengan Om Santi 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 Om. Tuhan memberkati.